Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang masuk dari salah satu episode podcast pengembangan diri dari Yasmin. Jadi dia bertanya seperti ini, apakah orang sukses itu dari orang kaya? Ya, jadi kita akan bahas ya di episode kali ini, apakah orang sukses itu dari orang kaya? Dan kalau misalnya kita dari orang yang tidak kaya ataupun biasa-biasa aja gitu, gimana caranya kita bisa misalnya punya duit lebih banyak gitu ya. Nah, kita akan pelajari dari episode kali ini. Oke? Nah, tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu ya buat kamu yang mau sukses di karirmu, saya ada satu webinar gratis ya di tanggal 5 November ya, di hari Minggu dari jam 7 sampai jam 8 malam. Itu tema webinarnya adalah Success at Work ya. Gimana caranya agar kamu bisa sukses di karirmu dengan cepat. Kamu akan belajar 3 secret. Yang pertama adalah tentang cara jitu mengakselerasi karirmu. Secret kedua tentang cara mengatasi rasa stres dan kejenuhan dalam bekerja. Secret yang ketiga, cara mengatasi lingkungan yang toksik. Ya, kamu akan belajar 3 hal tersebut, akan dibawakan oleh saya sendiri dan juga dari salah satu sahabat saya, Samuel Ray ya. Dia penulis buku Lagi Probation dan juga anak kantoran ya. Kita akan bahas 3 secret itu di webinar. Kamu bisa join secara gratis, silakan masuk ke dalam selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke, nah sekarang mari kita bahas, apakah orang-orang sukses itu berasal dari orang yang kaya? Jadi jawabannya tentu tidak, ya. Mungkin kamu tahu juga gitu, banyak banget contohnya, misalnya di sosial media kan banyak banget tuh, sering banget ada kayak cerita-cerita orang yang dulunya biasa-biasa aja dan misalnya dulunya orang miskin sampai akhirnya dia bisa jadi kaya raya gitu. Misalnya beberapa cerita pengusaha itu kan sangat-sangat inspiratif gitu ya, setahu saya, seperti Khairul Tanjung misalnya, seperti Juragan 99 gitu. Even seperti misalnya stand up comedian Marcel Widianto, setahu saya juga bukan dari orang kaya, tetapi sekarang dia bisa sukses luar biasa kayak gitu. Jadi apa yang menentukan kesuksesan kita itu bukanlah dari kita berada dari keluarga mana, seberapa banyak duit yang orang tua kita punya misalnya, yang bisa membantu kita untuk jauh lebih sukses. Enggak. Jadi apa sih faktor yang utama untuk membuat kita sukses? Itu bukanlah faktor-faktor eksternal, tetapi faktor internal, yaitu dalam diri kita sendiri. Ya, karena banyak juga orang yang berawal atau berasal dari orang-orang yang kaya gitu ya, berasal dari keluarga yang kaya, tetapi karena dari dalam dirinya sendiri dia tidak bisa mengelola uang tersebut, akhirnya dia jatuh miskin lagi kayak gitu. Ya, seperti ibaratnya orang yang dapat lotre gitu, dia orang tiba-tiba dia jadi seorang miliarder, tetapi karena dia tidak memiliki mindset yang tepat, cara mengelola yang tepat, sehingga akhirnya uang tadi hilang begitu saja dan akhirnya dia kembali ke pola kehidupan yang lama. Ya, nah saya pun juga punya pengalaman seperti itu ya. Memang saya bukan keluarga yang kaya raya seperti itu. Jadi orang tua saya sendiri pun bukan orang yang kaya raya ya. Ya orang yang cukup lah seperti keluarga lainnya. Cukup buat sekolah, cukup buat kuliah, ya cukup lah kayak gitu. Tapi bukan yang berlimpah ruah yang ibaratnya uangnya itu nggak ada nomor serinya gitu, nggak habis-habis gitu. Meskipun saya berasal dari keluarga seperti itu, tapi saya juga melihat tuh orang tua saya itu bekerja sangat-sangat keras. Dia selalu mencari cara gimana caranya untuk bisa terus bertumbuh dan bisa meninggalkan aset buat keluarganya. Akhirnya ibu saya dulu, apalagi ketika beliau menjadi single parent, beliau
bekerja sangat-sangat keras dari pagi sampai sore jadi perawat, sore sampai malam jadi agen asuransi untuk mendapatkan income untuk menafkahi kedua anaknya seperti itu, dan ketika ada uang lebih dia akan investasikan. Jadi bekerja keras itu salah satu pondasi yang dibutuhkan kalau misalnya kita bukan dari keluarga yang kaya raya seperti itu ya. Dan saya pun juga sama, kalau tadi misalnya dari orang tua saya ya, kalau saya sendiri pun juga sama gitu. Saya ketika di Jakarta misalnya, ketika merantau, saya tuh bener-bener kayak dari nol gitu. Di tabungan itu ya hanya minim kayak gitu. Dan bayangin aja gitu, kalau saya mau kemana-mana itu kalau naik Gojek, naik apa, itu menurut saya mahal. Dan mungkin kamu bertanya, kok nggak naik motor sendiri, kok nggak naik kendaraan sendiri? Jawabannya saya nggak punya kendaraan waktu itu di Jakarta. Jadi kemana-mana, misalnya naik Gojek sedikit gitu ya, deket, habis itu lanjut naik kereta gitu. Bahkan waktu itu saya datangin pacar saya, yang mana sekarang jadi istri saya gitu. Kan saya dulu di Puri, di Jakarta Barat. Terus saya harus ke daerah Pondokopi, Jakarta Timur. Itu saya naik kereta gitu. Jadi bener-bener bukan dari keluarga yang kaya raya gitu. Bahkan ketika udah mulai pacaran, terus akhirnya saya mulai bayarin makan misalnya ya, dan kita juga waktu mulai pacaran dulu juga udah memulai untuk bikin tabungan investasi bersama gitu. Kita naruh duit kita sekian untuk kebutuhan misalnya ngedate dan lain-lainnya. Dan ketika ditentukan angkanya, waktu itu saya masih ingat dia bilang, oke, kita sebulan aku mau usul segini ya gitu. Dan angka tersebut mungkin buat dia tidak terlalu besar karena dia bekerja di salah satu perusahaan yang bonafit yang oke juga, dan dia tidak ngekos dan lain-lain. Sedangkan saya kan ngekos, punya kebutuhan, dan harus membayar atau harus menaruh uang sekian gitu setiap bulannya, dan itu sangat challenging banget buat saya. Tapi pada akhirnya hal itu bisa teratasi, bahkan saya bisa dapat pekerjaan yang jauh lebih baik, dan juga sampai akhirnya saya bisa menikah sama dia dan bisa mencukupi lah kebutuhan-kebutuhannya. Jadi tapi memang bukan yang dari kaya raya gimana, ya cukup lah juga buat keluarga saya. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Waktu itu saya dari biasa-biasa aja sampai akhirnya bisa mencukupi lah kebutuhan keluarga. Salah satu prinsip yang saya punya itu, kita harus satu yang namanya memiliki value ya, yang bisa kita berikan sehingga kita layak untuk dibayar lebih ya. Jadi bayangin misalnya kamu bekerja di sebuah perusahaan, kamu dibayar let's say misalnya 7 juta, tapi kamu bekerja senilai 20 juta misalnya. Ketika kamu punya prinsip seperti itu, karirmu akan cenderung jauh lebih meningkat. Karirmu akan cenderung lebih naik gitu. Karena karena perusahaan pasti pun juga akan melihat, wih, dia ini luar biasa ya, dedikasinya ya, dia ini layak dibayar lebih. Sampai akhirnya ketika kamu layak dibayar lebih, akhirnya ya perusahaan tentu pasti akan meretain kamu agar kamu tidak keluar dari perusahaan tadi. Namun di satu sisi, ketika saya dulu bekerja di salah satu perusahaan startup di Jakarta Barat seperti itu, saya ngerasa udah bekerja sangat optimal. Saya memberikan lebih dari yang diharapkan, tetapi apa yang saya dapat itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya, tetap masih kurang kayak gitu. Ibaratnya kayaknya saya udah ngasih dedikasi bekerja senilai 20 juta gitu ya misalnya ya. Tapi kok yang saya dapat tuh cuma 4 juta kayak gitu misalnya. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, jangan sampai kamu berpikir bahwa oh ya udah deh, aku mendingan menurunkan effortku aja. No, enggak. Kamu harus tetap memiliki value tersebut, dan juga kamu perlu tetap terus meningkatkan value-mu ya. Kamu harus berkontribusi lebih juga kayak gitu. Meskipun misalnya perusahaanmu saat ini tidak
tidak dalam tanda kutip menghargaimu. Ya, why? Kenapa? Karena saya percaya Tuhan itu tidak tidur. Ya, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita sudah memberikan lebih dari yang diharapkan, tapi yang kita dapat itu nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tenang aja, Tuhan nggak tidur. Kamu pasti sudah dipersiapkan posisi ataupun pekerjaan terbaik setelah itu. Ya, dan bahkan yang saya alami sendiri adalah karena saya punya prinsip seperti itu, di berbagai macam perusahaan saya bekerja memberikan lebih dari yang diharapkan, dan ketika itu saya merasa tidak mendapatkan yang sesuai kayak gitu. Akhirnya di suatu titik saya bekerja diberikan lebih dari apa yang saya kerjakan. Ya, dan itu sangat-sangat luar biasa sekali, dan ternyata Tuhan itu adil gitu. Kalau kita udah memberikan value, mungkin dibalesnya tidak langsung saat itu ataupun di pekerjaan tersebut. Tapi bisa juga diberikannya di waktu yang lain atau dalam hal yang lain yang terbaik sesuai untukmu. Ya. Tetapi untuk kamu bisa mendapatkan lebih, ya tadi, kamu harus memberikan lebih dulu dari yang diharapkan. Ya. Jadi mungkin itu yang mau saya bahas hari ini. Orang sukses bukanlah dari orang yang kaya, dan gimana caranya biar kita bisa sukses, biar kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih dari yang kita inginkan ataupun mendapatkan apa yang kita inginkan. Caranya adalah dengan memberikan lebih dari yang diharapkan. Jadilah orang yang bernilai, jadilah orang yang valuable gitu, sehingga kita layak diberi lebih. Layakkan diri dulu untuk sukses, lakukan apa yang harus dilakukan, dan kamu akan sukses. Ya, itu berdasarkan pengalaman saya ketika saya usia 20-an. Ya, semoga bisa kamu pelajari, semoga kamu bisa dapat inspirasi juga, dan juga semoga kamu bisa praktekkan dan buat kehidupanmu jadi jauh lebih baik. Ya, oke, mungkin itu dulu sharing kali ini. Ya, terima kasih teman-teman yang udah ngedengerin, dan saya juga mau ngasih info bahwa kami lagi bagi-bagi buku gratis, ya, buku kami yaitu Quarter Life Crisis Playbook. Gimana caranya kamu bisa mengatasi berbagai macam kegalauan di usia 20-an tahun. Kamu bisa dapetin di buku ini, kamu bisa pelajari dan temukan jawabannya di buku ini. Ada 5 buku yang akan kami bagikan secara gratis. Caranya kamu cukup melakukan review tentang podcast pengembangan diri, ceritakan pembelajaranmu dan apa perubahan yang terjadi dalam hidupmu setelah kamu mendengarkan ini. Kamu silakan share di sosial mediamu, khususnya di Instagram gitu ya. Kamu bisa share di feed, di Reels, bisa juga di story ya. Dan nanti kami akan mengumumkan pemenangnya di episode podcast pengembangan diri ke-500 ya. Jadi ini dalam rangka kita menuju 500 episode. Oke? Kamu bisa ikutin challenge ini, semoga kamu bisa menang dan dapat buku gratis dari saya. Oke?